Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berteman kita sama saya Ayu di mata kuliah pengelolaan pelanggan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep hubungan pelanggan dan customer service. Mendefinisikan CRM yang berhasil. Berikut ini beberapa cara yang bisa dilakukan agar proses CRM berhasil diterapkan dalam suatu bisnis. Yaitu yang pertama dengan melakukan perencanaan bisnis yang matang. Yang kedua, mendefinisikan tujuan dan juga target dari penerapan CRM. Kemudian menentukan batasan-batasan dari CRM yang didasarkan pada strategi yang telah ditentukan. Kemudian berikutnya yaitu menentukan standar untuk mengukur keberhasilan penerapan CRM dan menentukan standar aturan dalam membuat strategi berdasarkan informasi dari sistem CRM. Lalu mengapa implementasi CRM itu penting bagi bisnis? Karena dapat memungkinkan bisnis mengatur dan mengotomatisasikan aspek-aspek tertentu dalam bisnis sehingga proses bisnis dapat berjalan dengan seefisien mungkin. Dalam penerapannya, implementasi CRM dapat mencakup seluruh proses bisnis, mulai dari proses penjualan, kampanye pemasaran, hingga analisis bisnis dan data pelanggan. Implementasi CRM bertujuan untuk menciptakan hubungan pelanggan dan bisnis yang baik. Dengan begitu, akan terbangun customer loyalty pada merek bisnis yang Anda bangun. Selain itu, terdapat tiga tujuan utama dari implementasi CRM, antara lain yang pertama untuk meningkatkan conversion rate dan meningkatkan penjualan. Implementasi CRM dapat membantu dan mempermudah bisnis melakukan konversi calon pelanggan atau proses menjadi pelanggan. Yang kedua, meningkatkan kualitas hubungan bisnis dengan pelanggan yang sudah ada. Dan yang ketiga, pertahankan pelanggan lama dan meningkatkan loyalitas mereka atau customer loyalty. Lalu apa saja tantangan implementasi CRM pada bisnis kita? Dalam penerapannya, implementasi CRM bukanlah hal mudah yang dapat dilakukan. Anda atau perusahaan mungkin akan menemui sejumlah tantangan yang dihadapi. Namun, Anda tidak perlu khawatir karena kami akan menjelaskan apa saja tantangan aplikasi CRM pada solusinya dan berikut ini. Yang pertama, meyakinkan tim Anda untuk berubah. Salah satu tantangan utama implementasi CRM adalah meyakinkan orang-orang untuk berubah dan beralih menggunakan teknologi aplikasi CRM. Meningkatkan mengingat tidak semua orang mungkin akan siap dengan inovasi dan perubahan. Beberapa mungkin akan khawatir bahwa pekerjaan mereka malah menjadi terancam dengan keberadaan aplikasi sistem CRM. Yang kedua, mendapatkan persetujuan dari manajemen. Nah, Anda mungkin sudah berhasil memotivasi dan mendorong tim untuk beralih ke teknologi CRM. Namun bagaimana dengan manajemen perusahaan? Mendapat persetujuan dari manajemen adalah salah satu tantangan terbesar dari implementasi CRM. Tim penjualan mungkin berpikir perusahaan akan mendapat manfaat dari peralihan CRM yang terintegrasi penuh, tetapi para petinggi mungkin tidak berpikir yang sama. Yang ketiga, meninggalkan program dan software yang disukai. Apakah Anda dan tim memiliki program dan software yang disukai? Ini mungkin bisa menjadi tantangan tersendiri untuk beralih ke sistem CRM yang sukses. Nah, jika demikian, Anda dapat menjelaskan bahwa saat ini implementasi CRM tidak berarti melepaskan program atau software yang sudah ada. Namun sebaliknya, ia menawarkan perusahaan Anda agar cara untuk menyatukan bagaimana semua aplikasi itu disatukan. Dan yang keempat, berurusan dengan waktu dan biaya. Proses transformasi digital mungkin terlihat sederhana, namun ini tidak berarti dapat terjadi dalam waktu semalam saja. Sistem akan membutuhkan waktu dan banyak bandwidth untuk memindahkan data, terutama jika Anda memiliki banyak informasi ya untuk dipindahkan. Nah, di sisi lain, Anda mungkin merasa biaya yang dikeluarkan untuk sistem CRM mungkin bukanlah angka yang sedikit. Akan tetapi, Anda perlu mengingat bahwasanya sistem tersebut dibeli tidak hanya untuk digunakan satu atau dua hari saja, tetapi selama yang Anda bisa. Lalu yang kelima, mempercayai teknologi. Bagi beberapa orang, mempercayai teknologi bukan hal yang mudah, terutama ketika dikaitkan dengan keamanan data dan operasi bisnis. Jangan sampai peralihan teknologi malah berdampak buruk pada pengalaman pelanggan Anda. Oleh karena itu, sebelum beralih ke sistem teknologi CRM, Anda baiknya melakukan riset terlebih dahulu untuk memperoleh gambaran lengkap tentang apa yang ditawarkan. Yang keenam, memilih CRM yang sama. Wawasan pelanggan dalam ukuran yang menunjukkan sejauh tantangan terberat dari implementasi CRM lainnya adalah memilih CRM yang sama. Anda mungkin melihat beberapa kenalan membayar biaya yang besar untuk sistem yang akhirnya mereka yang tidak senang.
Hal ini memungkinkan, hal ini membuat Anda takut untuk beralih ke sistem CRM. Padahal tidak semua sistem CRM itu sama. Lalu perlu melakukan proses seleksi yang teliti terlebih dahulu sebelum akhirnya memutuskan CRM mana yang akan digunakan. Nah, kepuasan pelanggan adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana kebutuhan dan harapan pelanggan terpenuhi oleh produk atau layanan yang diberikan oleh suatu perusahaan. Oke, sekian dulu pertemuan kita minggu ini. Kita lanjutkan di pertemuan part kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.